Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agustiawan, masih di seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-30, kita akan masih membahas tentang kolom dengan kombinasi beban aksial dan momen lentur. Kali ini kita akan membahas tipe keruntuhan kolom yang pertama, yaitu keruntuhan seimbang atau balance failure. Ini adalah subpokok bahasan kita akan membahas tentang keruntuhan seimbang pada kolom. Nah, kita akan kembali sedikit ke kriteria ini. Ada 3 jenis tipe keruntuhan kolom beton bertulang. Yang pertama disebut dengan kondisi seimbang atau balance. Ini terjadi pada saat regangan beton mencapai 0,003 dan regangan pada serat tekan beton pada serat tekan beton mencapai 0,003. Saat yang bersamaan tulang baja mengalami luluh atau artinya epsilon S-nya mencapai sama dengan epsilon yield. Jadi kalau kita gambarkan kondisi penampang kolom seperti ini, ada AS, nah di sini ada AS aksen, kemudian ada diagram regangan. Diagram regangannya kurang lebih begini, sobat struktur. Di sini adalah regangan beton 0,003, kemudian regangan tulangan mencapai epsilon yieldnya. Maka ini dinamakan sebagai keruntuhan tipe seimbang. Pada keruntuhan seimbang ini bekerja beban aksial sebesar PP. Nah, untuk kolom yang runtuh pada saat beban aksialnya lebih daripada PP, jadi PN-nya lebih daripada PP, maka dinamakan sebagai keruntuhan tekan. Nah, demikian juga sebaliknya apabila beban aksial yang bekerja ini lebih kecil daripada PP, maka kita namakan sebagai keruntuhannya tipe keruntuhan TAP. Ini adalah kita meninjau kembali 3 jenis tipe keruntuhan kolom. Nah, pada saat ini kita akan membahas penampang kolom dengan tipe keruntuhan seimbang. Kita punya penampang kolom seperti ini, lebar kolom, tinggi efektif, kemudian ada jarak DS, ada jarak D aksen di sini, D aksen. Kemudian pada satu titik dikatakan di luar eh, kolom yang bekerja dengan eksentrisitas E, karena kita meninjau untuk keruntuhan balance, maka kita namakan E balance, gitu ya. Kemudian ada besaran E aksen di sini, jarak dari AS hingga ke pusat PN ataupun PB. Di sini adalah diagram regangan. Karena kondisi seimbang, maka regangan pada beton mencapai 0,003, regangan pada tulangan tarik mencapai epsilon yield. Sementara epsilon aksen S ini adalah regangan pada tulangan AS aksen. Sementara yang di bawah paling kanan ini adalah diagram tegangan. Konsep tegangan Whitney bentuknya persegi, terdistribusi merata sebesar 0,85 Fc. Kemudian pada tulangan tekan ini bekerja gaya sebesar namanya CS, compression pada steel. Kemudian pada setinggi A pada penampang kolom ini bekerja gaya pernah kita namakan dengan CC atau compression pada konkrit besarnya 0,85 C A balance kali B. Kemudian pada tulangan tarik bekerja gaya T, sini besarnya adalah AS kali FY, gitu ya, sobat struktur. Jadi mirip dengan balok sebetulnya. Waktu kita mempelajari balok sudah pernah saya sampaikan bahwa apabila Anda menguasai diagram tegangan, regangan untuk balok, Anda juga akan mampu menganalisis penampang beton apapun, begitu ya. Nah, kali ini kita akan menganalisis kolom. Oke, kemudian ada CS, CC, dan T. Kemudian kita tinjau setiap setiap gaya prinsipnya harus berada dalam keadaan seimbang, sigma H0. Sehingga saya bisa tuliskan PB ada di sini ya, sobat struktur ya, yang menekan penampang. Dikurangi CC, dikurangi CS, ditambah T sama dengan 0. Jadi PB arahnya ke kanan, CS ke kiri, CC ke kiri juga, T tarik ke kanan, gitu ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, kemudian nilai CB di sini kita dapat dari mana? CB ini seperti di rumus balok juga ya, sobat struktur semuanya. Kita udah pernah menurunkan rumus ini. Kemudian AB adalah beta 1 kali CB, maka beta 1 CB-nya kita kalikan dengan beta 1 di sini.
Nah, kemudian setelah mendapatkan A balance, kita bisa menghitung CC. A balance yang kita dapat dari sini kita pakai untuk hitung CC. T juga bisa kita hitung. CS juga bisa kita hitung. Nodes-nya adalah F aksen S yang ada di sini. Ini bisa kita hitung dengan rumus ini, atau apabila F aksen S-nya ini lebih dari F yield, maka F aksen S-nya harus kita ambil sama dengan F yield. Gitu ya, Sobat Struktur. Umumnya untuk kolom keruntuhan eh, seimbang, biasanya dia akan mencapai F yield untuk F aksen S-nya. Tapi harus kita cek kembali di akhir nanti. Nah, sehingga ini adalah persamaan untuk menghitung P balance-nya. Jadi kalau tadi Sobat Struktur di waktu slide awal kita ada besaran P balance, bagaimana menentukan P balance itu adalah ini rumusnya. Ya. Dengan catatan tadi adalah F aksen S ini harus kita tinjau. Pada saat F aksen S-nya lebih dari FY, maka kita ambil F aksen S-nya sama dengan FY. Apabila lebih kecil, maka kita pakai nilai F aksen S realnya. Kemudian kita jumlahkan momen terhadap pusat berat plastis ya, ataupun sama dengan center of gravity-nya kalau penampangnya simetri ya. Tulangannya simetri AS dan S aksennya. Kita hitung PP, kita kalikan dengan E balance, jadi kita ambil momen terhadap garis AS di sini. Ya, terhadap pusat berat, jadi ya, diambil terhadap ini garis ini. Maaf saya malat, jadi bukan terhadap sini, tetapi terhadap garis di sini ya, pusat berat plastis atau PBB. Nah, kita ambil momen di situ, rumusnya adalah PP dikali EB sama dengan CC dikali ini. Jadi CC dikali jaraknya ke ini ya, struktur ya. Kemudian CS kita kali jaraknya ke sini. Tuh. Kemudian T kita kali jaraknya ke ini. Nah, kalau di rumuskan, maka PP dikali EP ini adalah sama dengan momen balance gitu ya. Momen balance, coba struktur bisa hitung, sehingga kita bisa dapatkan yang namanya eksentrisitas balance sama dengan MB dikali PP. Jadi MB-nya kita hitung dulu, ini adalah MB-nya, kemudian kita hitung MB per PP untuk mendapatkan si eksentrisitas balance. Oke, nah kita masuk ke contohnya. Tentukan gaya tekan pada kondisi seimbang, kita diminta menghitung PP. Tentukan pula besar eksentrisitas, artinya diminta menghitung E balance, kemudian M balance juga, gitu ya. Struktur kita diminta menghitung itu. Eh, ya, di sini kita akan hitung dulu nilai epsilon yield-nya. Epsilon yield sama dengan F yield dibagi ES, epsilon F yield-nya 400. Jadi dari soal tadi diketahui ya, FC prime dan F yield-nya diketahui. Kemudian kita dapat 0,002. Hitung CB dan AB dengan persamaan ini, tadi sudah ada di awal juga. CB, CB dan AB kita hitung. 600 dibagi 600 plus F yield kali D. D-nya adalah 485 ya, sobat struktur yang ini. Ini adalah D-nya, itu. Kemudian kita dapatkan CB. Kalau sudah dapatkan CB, kita kalikan dengan beta 1. Karena FC prime-nya kurang dari 30, maka beta 1-nya kita ambil 0,85 gitu ya. Dapatkan A balance, kemudian cek keruntuhan luluan tulang tekan. Tadi sudah ada persamaannya juga ini untuk mengecek F aksen S-nya, yaitu CB dibanding D aksen per CB dikali 600. Nah, gunakan CB-nya tadi sudah ada 291, kita masukkan kemari. Kemudian D aksen adalah ini adalah D aksennya. Ya, 65, ini adalah CB lagi 291, kita dapatkan F aksen S-nya 465, ternyata sudah lebih besar dari 400, sehingga F aksen S harus kita ambil sebesar 400 MPa. Oke, kita lanjutkan, kita hitung, no, kita hitung CC, 0,85 FC kali AB kali B. Ini adalah AB tadi dari perhitungan sebelumnya, ini adalah lebar kolom, kita dapatkan CC, kemudian T-nya kita hitung, AS dikali F yield 4 kali, ini D29 ya, kalau nggak salah 29, D29. D29 ada 4, kemudian ada F yield-nya 400. Jadi di sini nampaknya ada yang terhapus ya, sobat struktur di sini.
Ini 4D29, luas satu buahnya tadi 660 gitu. Kita hitung T-nya dapat, kemudian hitung CS, AS aksen, F aksen S. Nah, ini tadi yang kita ambil sebesar F yield begitu ya. Nah, karena tulangan S aksennya sudah luluh begitu ya. Kita dapatkan CS-nya, kita gunakan sigma H0. Persamaan ini untuk menghitung PP ya, CC tambah CS dikurangin T. Kita masukkan CC di sini, eh, T-nya ada di sini, kemudian CS-nya ada di sini. Gitu ya, kita masukkan semua yang sudah kita hitung, kita dapatkan nilai PP-nya ini. Ya, kita sudah dapatkan jawaban pertama untuk nilai PP. MP tadi kita tinggal gunakan persamaan yang ada di sini. Ini persamaan untuk hitung MP-nya, imbalance. Saya tuliskan lagi di sini, imbalance. Sebuah struktur tinggal masukkan angkanya. Di sini adalah CC. Ini adalah CS di sini. Ini adalah T-nya, begitu ya. Kalau kita hitung, maka imbalance-nya dapat sekian, sehingga kita bisa hitung juga E-balance-nya. M-balance per P-balance, kita dapatkan E-balance-nya sekian. Jadi ini adalah output ataupun hasil hitung yang kita dapat saat menganalisis kolom dengan keruntuhan seimbang untuk penampang yang seperti tadi ini ya, yang kita tunjukkan. Di sini ada 4D29 juga. Gitu. Jadi sama-sama 4D29 di sini. Nah, mungkin itu sobat struktur yang bisa kita pelajari bagaimana cara menghitung keruntuhan besarnya beban yang mengakibatkan keruntuhan balance pada suatu penampang kolom. Kita tadi sudah menghitung P-balance-nya, M-balance, dan E-balance. Di output kita tadi ada 3 ya, P-balance, E-balance, dan M-balance. Nah, setelah ini adalah balance failure, gitu ya, kondisi keruntuhan kondisi seimbang. Nah, ada keruntuhan tekan, ada keruntuhan tarik, kita pelajari dalam modul video pembelajaran selanjutnya. Oke, semoga berguna untuk sobat struktur semuanya. Salam struktur.